Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Evelyn Opiani, Guru PAI SMP Negeri 2 Sumber. Hari ini kita akan mempelajari materi Toharoh. Kompetensi dasar adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dengan tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian toharoh. 2. Siswa mampu membaca dalil naqli toharoh. 3. Siswa mampu menjelaskan pembagian toharoh. 4. Siswa mampu menjelaskan pengertian najis dan pembagiannya. 5. Siswa mampu menjelaskan pengertian hadas dan pembagiannya. Dan 6. Siswa mampu menjelaskan ketentuan air untuk bersuci. Peta konsep dari materi toharoh adalah, di sini toharoh terbagi menjadi dua, yaitu najis dan hadas. Najis sendiri terbagi menjadi tiga, ringan, sedang dan besar, sedangkan hadas kecil, besar, dan larangan. Kali ini kita akan mempelajari toharoh bagian najis dan hadas. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Sedangkan menurut istilah adalah melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Begitupun diterangkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahuron, rawahul Muslim. Artinya, Allah tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Toharoh terbagi menjadi dua, yaitu 1. Suci dari hadas adalah bersuci dari hadas kecil dengan wudu dan tayamum, dan bersuci dari hadas besar dengan mandi. Yang kedua, suci dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis dengan air dan debu. Pembagian najis. Najis terbagi menjadi tiga. 1. Najis mukhafafah atau najis ringan. 2. Najis mutawasitoh atau pertengahan. Dan 3. Najis mughalladhoh atau najis berat. Pengertian hadas secara bahasa artinya tidak suci. Sedangkan secara istilah adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas kecil. Perkara yang menyebabkan seseorang berhadas kecil adalah 1. Keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur, seperti kentut, air kencing, kotoran, mazi, keputihan, dan wadi. Yang kedua, tersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur yang tidak tetap. Yang keempat, hilang akal dengan sebab mabuk dan gila. Dan yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci dan ia diwajibkan mandi.
Jika tidak ada air atau berhalangan bisa dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar adalah 1. Bersetubuh, 2. Keluar mani atau sperma, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketiga, meninggal atau mati, wajib untuk memandikannya kecuali bila mati syahid. Yang keempat, haid atau menstruasi. Yang kelima, nifas. Dan yang keenam, wiladah. Perbedaan hadas dan najis. Hadas yaitu berupa perbuatan atau tindakan, contoh buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Pembagiannya ada hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikannya: 1. Wudu, kedua mandi wajib, dan ketiga tayamum. Sedangkan najis yaitu berupa benda di luar tubuh, contoh air kencing, nanah, darah termasuk darah haid, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Pembagiannya ada najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladhoh. Cara mensucikannya: dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Air yang suci yang dapat digunakan untuk bertoharoh, yaitu ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air salju, dan air embun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.